Halo, selamat sore. Ketemu lagi ya. Sekarang udah tanggal 24 ya, bulan April 2021. Dan kalau kita mundur ke belakang ke tanggal 21, kita bahas soal Hari Kartini. Nggak basi kan ya. Apalagi sekarang ini kita masuk ke tahun yang kedua ya, pandemi berlangsung dan tentunya ini sangat relevan gitu dengan perjuangan Kartini ya, di mana perempuan juga di era pandemi ini perjuangannya sungguh sangat luar biasa. Saya perempuan, saya ibu, saya istri, saya juga ikut merasakannya gitu ya. Terdampak banget pandemi, oh ya pasti. Oke, nanti kita akan ngobrol panjang soal ini. Tapi sebelumnya boleh dong saya minta like ya, komen, subscribe, juga nyalakan notifikasinya, loncengnya, maksudnya lonceng notifikasinya. Terus boleh share kalau memang berkenan dan dirasa memang bermanfaat ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Dan baik, ngomongin soal perempuan di era pandemi gitu ya, dikaitkan dengan Hari Kartini ya. Ini saya barusan baca dari kompas.com ya, dikatakan bahwa dalam salah satu suratnya ya, Kartini itu pernah bilang, tubuh boleh terpasung tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya ya. Kata-kata itu adalah pemberi semangat bagi para perempuan ya, yang tertahan di rumah dan gak boleh kemana-mana gitu ya. Nah, saat ini surat itu bisa jadi penyemangat kita nih ya, kita semua kaum perempuan di tengah pandemi ya kan ya. Relevan banget sama kondisinya sekarang ini gitu ya. Dimana kita semua gitu kan, khususnya para perempuan itu dipaksa untuk menerima keadaan ya, berubah dalam seketika gitu ya. Perannya menjadi bertambah gitu. Sebelum pandemi aja merasa 24 jam kayaknya kurang gitu loh, apalagi ditambah pandemi dengan beban yang makin berat gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin yang kantoran, bebannya adalah bagaimana sih menyeimbangkan waktu untuk urusan kantor dan keluarga gitu ya. Kemudian yang di rumah juga ibu rumah tangga, tugasnya sudah tentu ya, ngurus segala sesuatunya, suami, anak gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ketambahan lagi gitu ya. Dampaknya sungguh berat banget ya, nggak mudah saya tahu. Apalagi yang terkena imbas dari pandemi, korban PHK ya, suami istri ini sungguh pastinya sangat tidak mudah. Kemudian berperan juga menjadi tulang punggung keluarga ya. Terus belum lagi kita harus mengawasi anak yang sekolah online gitu ya. Biasanya kan selama ini normalnya kita berbagi tugas dengan pihak sekolah ya, namun sekarang semuanya gitu loh kita handle gitu ya, dan ini sungguh bukan satu hal yang mudah gitu ya. Oke, saya selaku perempuan ya, bisa dibilang modern lah gitu ya. Saya bekerja, saya juga ibu rumah tangga, saya juga punya anak, ngurus suami juga gitu ya, keluarga. Pandemi ini pastinya nggak mudah ya. Banyak dampaknya gitu ya. Dari yang rutinitasnya pagi ngantor gitu ya sampai sore, terus sekarang tiba-tiba harus di rumah, awal mulanya stuck pasti gitu ya. Tapi ya udah, kita dipaksa untuk beradaptasi gitu ya, karena biar bagaimanapun hidup harus berjalan gitu ya. Anak tetap harus sekolah, prestasinya nggak boleh turun gitu ya. Terus kita harus mantau juga, harus lebih ekstra gitu kan, meluangkan waktu untuk anak, untuk keluarga ya, di tengah stresnya dampak pandemi gitu ya. Ini satu hal yang sangat berat banget gitu ya. Belum faktor ekonomi gitu kan, yang dahsyat banget menghajar kita semua gitu ya. Kalau sebelumnya ketahuan lah gitu ya, income dalam per bulan berapa yang kita terima, terus tiba-tiba berkurang sama sekali atau mungkin nggak ada zone income ya. Sungguh ini sangat tidak mudah. Sementara kita dituntut untuk perempuan ini khususnya ya, kita dituntut untuk fokus gitu ya, semuanya tetap berjalan dengan baik ya. Anak dengan sekolah online-nya,
keluarga juga harus gizi yang cukup karena kita dalam pandemi gitu ya, jaga kesehatan, protokolnya gitu ya. Sungguh ini banyak sekali PR-nya gitu loh buat para perempuan Kartini di masa pandemi ini gitu ya. Dan saya sih dalam kesempatan ini pingin memberikan support ya, bahwa kita sama-sama lah gitu ya, sama-sama susahnya dan sama-sama nggak mudah juga untuk beradaptasi dengan semua ini ya. Tapi ya kembali lagi, hidup harus berjalan ya. Jadi ya udah, harus dilawan ya, harus semangat, optimis bahwa hari depan akan baik gitu loh ya. Bismillah ya. Saya sendiri nggak sendirian ya, nggak sanggup rasanya kalau harus sendiri. Biasanya kalau dalam masa-masa moodnya lagi drop gitu ya, saya biasanya langsung telepon teman gitu ya, entah cuma sekedar cerita hahaha hehe gitu ya, untuk dapatkan lagi semangat gitu ya, saling transfer energi baik lah gitu ya. Saya yakin setiap orang punya cara tersendiri untuk tetap berada dalam kondisi mood yang stabil gitu ya. Semangat selalu, jangan putus asa buat para pejuang pandemi ya, ibu-ibu. Jangan patah semangat, karena ya itu tadi, kita punya anak, punya suami, punya keluarga ya. Terus harapannya sih adalah semuanya dapat berjalan dengan baik di tengah keterbatasan ya, pandemi seperti sekarang ini gitu. Tapi semoga itu tidak mengurangi kualitas hidup ya dari kita semua gitu. Memang apa namanya, nggak mudah ya, sungguh pandemi ini dahsyat sekali. Tapi semoga sih kita bisa memetik hikmahnya ya, banyak hikmahnya dengan kita di rumah. Jadi ngulik gitu ya, mungkin yang nggak biasa masak, jadi mau nggak mau buka buku resep gitu ya, belajar masak, terus bikin kerajinan apa kayak apa gitu ya, sesuatu yang syukur-syukur memang itu bisa menambah penghasilan gitu loh ya. Tapi kalaupun tidak ya bisa berkreasi gitu ya, untuk kepuasan diri. Kalau saya sih terus upgrade diri ya, kayak misalkan dulu saya gaptek sama sekali, nggak mau apa namanya, belajar gitu kan teknologi. Akhirnya saya belajar gitu ya, saya bikin podcast, saya bikin ini akhirnya tayang di YouTube channel gitu ya. Ini adalah hikmah pandemi, jujur ya saya katakan itu. Dan semoga juga dengan yang lain ya, perempuan-perempuan di sana bisa juga mengambil hikmahnya dari pandemi ini, dengan terus berkreasi di kala kesempitan lah gitu ya. Kondisi yang memaksa kita untuk akhirnya mau nggak mau untuk berkompromi gitu ya. Nah kalau sebelumnya mungkin kita hidup normal gitu ya, dengan pendapatan income yang sekian, kita udah tahu gitu ya, dan sudah ada langsung plot-plotnya. Terus tiba-tiba pandemi, kita kehilangan pendapatan tersebut ya, ekonomi drop ya. Ini juga sangat tidak mudah, tapi mungkin mau nggak mau kita harus belajar juga untuk memanage keuangan ya. Akhirnya bicaranya prioritas gitu kan, mana yang harus didahulukan, mana yang masih bisa dipending, dan mana yang sama sekali nggak penting gitu loh ya. Semangat selalu buat perempuan-perempuan Indonesia, buat Kartini-Kartini milenial ya di era sekarang ya. Walaupun tidak mudah, tapi dengan semangat, dengan cinta kasih yang besar terhadap keluarga, terhadap diri sendiri juga gitu ya. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik ya. Itu aja sharing dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa juga ditunggu partisipasinya. Saya ingatkan kembali untuk like, comment, subscribe ya. Terus aktifkan lonceng notifikasinya, dan boleh share kalau memang dirasa perlu. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain waktu
Lilis nanti undur diri, nanti ngobrol lagi dengan topik yang berbeda ya. Selamat Hari Kartini sekali lagi. Gak apa-apa ya kalau telat-telat dikit. Dah.